wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ketua Yayasan Al-Hidayah Situbangka yang saya hormati, Bapak Kepala SMK yang saya hormati, para wakasek, para kaprog yang saya hormati, teman-teman guru, teman-teman TU, Bu SMK yang saya hormati, terutama anak sekalian, siswa SMK Hidayah kelas 10 dan kelas 11 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, sekarang kita bertemu lagi di hari yang ketiga untuk mengikuti kegiatan Smart Trend ya, mohon maaf, Smart Trend yang diadakan oleh sekolah tercinta kita SMK Hidayah Kota Cirebon. Anak sekalian, bagaimana? Masih tetap semangat? Hebat kalau tetap semangat ya. Kalian harus tetap semangat, ikhlas, rajin, ulet. Walaupun dalam keadaan bulan puasa dan dalam keadaan pandemi, tetap harus semangat untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tetap harus semangat biar meraih prestasi, meraih ilmu, dan semoga kalian sukses. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Pak Haji akan membawakan materi tentang ibadah haji dan ibadah umroh. Ibadah haji dan umroh adalah termasuk salah satu rukun Islam yang terakhir, yang kelima. Kalau kita mendengar istilah ibadah haji dan umroh, kalian mau nggak untuk menunaikan ibadah haji? Pasti mau. Setiap orang Islam pasti mendambakan ingin menunaikan ibadah haji dan umroh. Apalagi kalau kita menyaksikan atau diundang oleh seseorang yang akan menunaikan ibadah haji, mengadakan walimatus safar. Ya, kita terus terang suka ikut senang, ikut gembira, ikut terharu, dan bahkan kita ingin berangkat bersama-sama. Itu tandanya bahwa kita ingin menunaikan ibadah haji. Kan kita suka mendengar di TV, Bang, ada orang yang nabung bertahun-tahun, ada tukang cilok dari Grobogan, Jawa Tengah selama 11 tahun untuk menabung untuk menunaikan ibadah haji. Ada tukang rujak ulek dari Lampung selama 20 tahun nabung untuk haji. Ada tukang lepar koran dari Palembang 12 tahun menabung. Dan juga orang tukang gorengan dari Tasik 20 tahun dan lain sebagainya. Itu tandanya bahwa orang-orang pinggiran, orang-orang du'afa pengen menunaikan ibadah haji sampai menabung sekian lamanya. Kita juga wajib menunaikan ibadah haji itu, ya, bukan orang-orang kayak aja, ya. Kalau kita punya niat yang kuat, maka nabung. Nah, pertanyaannya tentu, apa sih Pak haji itu? Oh iya, haji artinya menyengaja berkunjung ke Baitullah atau ke Ka'bah yang berada di Mekah untuk melakukan beberapa rangkaian ibadah, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi menyengaja ngahajakeun berkunjung ke Ka'bah Baitullah di Mekah untuk melaksanakan beberapa macam rangkaian ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Jadi berbeda dengan orang yang wisata, dengan orang yang mau syuting, dengan orang yang mau jalan-jalan, orang yang mau shopping. Berbeda. Ini mah untuk beribadah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya menunaikan ibadah haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang mampu berkunjung ke sana. Surat Al-Imran ayat 97. Jadi menurut ayat ini, pertama, ibadah haji adalah ibadah kepada Allah.
wajib hukumnya bagi setiap orang yang sudah istitoah, mampu. Jadi yang sudah mampu. Pengertian mampu di sini menurut beberapa ulama, satu ialah sehat jasmani dan rohani. Jasmaninya harus sehat, rohaninya harus sehat. Karena ibadah haji itu adalah ibadah jasmani, rohani, dan materi. Tidak seperti sholat, puasa, ya, atau kita ibadah yang ada di lingkungan kita sendiri, ya. Tidak melupakan materi yang banyak. Ini materi yang banyak, fisiknya harus kuat. Ya, itulah namanya ibadah haji. Panggilan Allah Subhanahu wa taala harus sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, harus punya bekal yang cukup, bekal untuk pulang pergi naik haji, yaitu punya BPIH, punya ONH, ongkos naik haji, BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Ya, kalau tahun-tahun yang lalu mungkin sekitar 35 juta, sekarang masih sekitar 40 jutaan, ya. Karena ada ongkos tambahan untuk vaksin, untuk diisolasi dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada alat transportasinya, ada pesawat terbang. Kalau dulu mah ada kapal laut, sekarang mah dengan pesawat terbang. Cepat 9-10 jam sudah tiba di tanah suci di sana, ya. Cepat banget, ya. Kemudian yang keempat, aman dalam perjalanannya. Jadi situasi dan kondisinya aman, tidak dalam peperangan, tidak ada musuh, tidak ada wabah, tidak ada pandemi, tidak ada kolera dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui sejak setahun yang lalu lebih, bahwa di dunia ini sedang terjangkit wabah pandemi si COVID-19, ya. Sampai-sampai pemerintah Arab Saudi untuk sementara tidak menerima tidak menyelenggarakan ibadah haji tahun kemarin 2020 dari seluruh dunia. Mungkin hanya dari negara sendiri pun terbatas. Mudah-mudahan tahun ini 2021 pemerintah Arab Saudi akan membuka kembali pelayanan ibadah haji dari seluruh dunia, tentu dengan terbatas dan syarat-syarat yang ketat. Terbatasnya mungkin kalau tahun-tahun dulu kuota dari Indonesia adalah 211.000 orang, 221.000 orang, bahkan tambah 10.000. Sekarang mungkin hanya berapa puluh ribu orang. Dengan catatan yang ketat, yaitu jemaah hajinya sudah divaksin dulu. Dari vaksin dulu, kemudian diisolasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu yang sudah terdaftar jemaah haji mudah-mudahan segera dikaji. Saya yakin dari SMK Jaya sudah banyak yang daftar, termasuk bapak kepala sekolah, Pak Darnata, Pak Dul Haris, kemudian Mbak Bitemu dan lain sebagainya. Banyak yang sudah daftar untuk ibadah haji. Hebat. Mudah-mudahan mereka segera berangkat dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, calon jemaah haji yang mampu itu adalah mengetahui manasik haji. Apa manasik? Artinya tata cara melaksanakan ibadah haji. Dan yang keenam, bagi perempuan yang akan ikut haji diusahakan ada muhrimnya. Kalau dengan suaminya hebat, nggak ada suaminya ada orang yang dimuhrimkan. Tetapi sekarang mah tidak aneh dan tidak perlu khawatir. Perempuan yang single parent atau yang berangkat sendiri, pemerintah sudah mengatur ada karuh ketua regu. Setiap 10 orang ada seorang kepala regu, dan setiap 40 orang ada karom, namanya ketua rombongan. Ada ketua regu yaitu 11 orang jumlahnya, ada karom 41 orang. Jadi tidak usah khawatir. Jadi banyak yang bertanggung jawabnya, walaupun perempuan single, ya. Itu pengganti muhrim. Bagaimana kalau tidak mampu berangkat sendiri karena fisik atau karena sakit atau lanjut usia? Maka tetap wajib naik haji, tapi dihajikan, ya.
Dihajikan ada dua macam. Ada dihajikan menyuruh orang, nyuruh kerabat dengan ongkos yang sama dengan orang lain, katakanlah 40 juta. Yaitu dihajikan. Tetapi juga ada haji badal, lebih murah. Jadi kalau para bapak, para ibu yang sudah lanjut usia atau karena faktor penyakit tidak bisa berjalan, harus kursi roda, maka silakan haji badal saja. Haji badal paling mahal 10 juta rupiah per orang. Silakan ke KBIH datang ya. Bahkan ada yang kurang dari 10 juta untuk haji badal. Tulis namanya, calon hajinya bin atau bintinya tulis. Nanti setelah aplikasi selesai, nanti ada piagamnya, ada surat keterangan ini sudah dihajikan oleh KBIH. Termasuk Pak Kiai Ja'far Shadiq itu suka menerima untuk haji badal ya, lebih murah di Pak Ja'far Shadiq itu ya. Itu untuk orang-orang yang berhalangan naik haji secara langsung atau karena uzur, karena lanjut usia atau karena sakit. Anu sekalian yang berbahagia, teman-teman guru SMK Ibadah yang saya hormati, menunaikan ibadah haji itu tentu ada syarat rukunnya. Rukun haji itu ada 6. Ingat ada 6 sama dengan rukun iman. 1 yaitu niat ihram. Yang kedua wukuf di padang Arafah. 3 tawaf. 4 sa'i. 5 tahallul. 6 tertib. 1 niat ihram. Ketika kita melaksanakan ihram haji, yang pertama kali adalah niat sambil memakai kain ihram. Laki-laki kain ihramnya adalah 2 lapis 2 helai tanpa jahitan, tidak boleh memakai pakaian berjahit termasuk termasuk sidi, kaos, petutup kepala, sepatu, tidak boleh. Jadi harus 2 helai kain yang tidak berjahit. Sekarang banyak pakai ihram ya di toko, bahkan suka dikasih dari bank kita daftar ya. Kalau perempuan berlaku seperti biasa, seperti kita sholat kalau perempuan. Tapi laki-laki hanya 2 helai kain ihram yang tidak berjahit. Di situ ada tata cara memakainya supaya kuat, supaya tidak gampang keprosot ya, tidak gampang merosot. Ya, karena kalau merosot bahaya bedak, bahaya besar gitu. Jadi itu niat ihram. Kemudian yang kedua wukuf. Apa wukuf? Wukuf artinya berada di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wajib hadir. Bahkan itulah puncaknya ibadah haji. Kalau orang tidak datang ke padang Arafah, maka tidak sah hajinya. Kata Nabi dalam hadis, al-hajju arafatu. Puncaknya ibadah haji adalah datang di padang Arafah walaupun sesaat. Walaupun sakit dibawa oleh petugas haji supaya dia naik haji, ibadah hajinya sah. Kecuali kalau orang pejemaah hajinya itu adalah miring alias hilang akal ya, karena suka ada suka terjadi kadang-kadang ada orang naik haji kemudian hilang akal. Yang demikian sih tidak dibawa ke padang Arafah karena sudah gugur ibadah hajinya karena hilang akalnya. Ya, tetapi kalau sakit betapa walaupun parahnya gimana dibawa entah di ambulan atau mobil biasa oleh petugas haji Indonesia. Itu kalau kita wukuf. Yang berikutnya yaitu tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad. Berikutnya yang keempat yaitu sa'i. Sa'i artinya lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Kurang dari 500 meter ya, sekitar 300 meteran ya. Tahallul artinya adalah mencukur atau menggunting rambut, tanda selesainya ibadah haji. Ya, jadi selama kita berpakaian ihram itu tidak boleh menggantinya dengan pakaian yang lain selama memakai ihram. Kalau sudah tahallul baru kita ganti pakaian biasa yang berjahit. Yang terakhir tertib artinya berurutan. Jadi itulah rukun haji. Sedangkan wajib hajinya 7. Wajib hajinya 1 ihram dari mikot. Kalau tadi rukun haji niat ihramnya dari mikot. Apa sih mikot itu? Mikot artinya tempat yang telah ditentukan.
Contoh, kalau orang Indonesia yang gelombang pertama ke Madinah dulu, maka mikot hajinya yaitu di Bir Ali. Bir Ali ada sekitar 12 km dari Madinah. Masih jauh pemakannya itu. Itu adalah mikot makani bagi orang Indonesia gelombang pertama yang ke Madinah dulu. Jadi setelah di Bir Ali, kemudian kita turun di situ, semua bus turun. Kemudian ada yang wudhu, kemudian sholat sholat ihram, kemudian di mobil dikomando oleh seorang niat umroh dulu karena haji tamattu ya. Itu tempat mikot makaninya. Sedangkan kalau jemaah haji di Indonesia gelombang pertama dari Jeddah langsung ke Mekah, maka mikotnya itu kalau sudah mendarat yaitu di Jeddah. Di Jeddah, tetapi ada yang mengatakan di pesawat terbang yaitu ketika di Yulamlam. Di Yulamlam, dua-duanya boleh. Mau di Yulamlam boleh, di Jeddah juga boleh karena ada pendapatnya dari imam ya, ada dari pendapat seorang ulama besar. Jadi boleh mikotnya di Jeddah saja. Itu untuk yang gelombang kedua. Jadi gelombang pertama itu ke Madinah dulu. Gelombang pertama biasanya di awal pemberangkatan sampai kira-kira tanggal 15 Dzulqa'dah atau 15 Hafid. Itu gelombang pertama ke Madinah dulu. Gelombang kedua mulai tanggal 16 Hafid atau Dzulqa'dah sampai kira-kira tanggal 3 Dzulhijjah. Itu gelombang kedua, yaitu gelombang kedua dari Indonesia ke Jeddah, Jeddah langsung Mekah. Nanti ke Madinahnya pulang dari Mekah. Itu gelombang kedua. Dua-duanya adalah pengaturan yang hebat oleh pemerintah Arab Saudi, pemerintah Indonesia maksudnya. Diatur secara hebat karena kalau hanya langsung ke Mekah, berjubel di Mekah semua, berjubel di Madinah semua ketika ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang wajib haji yang kedua yaitu mabit di Muzdalifah. Di Muzdalifah adalah wajib. Mabit di situ bukan nginap, tapi wajib hadir di Muzdalifah setelah pulang dari Padang Arafah. Dari Padang Arafah kan tanggal 9, kemudian setelah maghrib malam lebaran mulai diangkut dari Arafah ke Muzdalifah. Di Muzdalifah untuk apa? Untuk mengambil batu. Mengambil batunya paling banyak 70 batu, minimal 49. Ya, 70 batu itu untuk 3 hari balang jumrah ya. Kalau 49 untuk 2 hari. Ya, atau 3 hari dengan hari lebaran. Kalau yang 70 4 hari dengan hari lebaran ya. Itu di Muzdalifah biasanya lewat jam 12 mulai diangkut ke Mina. Karena mabit di sini bukan nginap tapi berada di Muzdalifah paling cepat yaitu sampai jam 12 tengah malam. Tidak boleh kurang jam 12. Ya, kemudian berikutnya mabit atau nginap di Mina. Di Mina itu ialah mulai malam lebaran, malam tanggal 11, malam tanggal 12. Kalau nafar awal tanggal 12 langsung ke Mekah untuk tawaf ifadah. Ya, kalau sampai tanggal 13 berarti nafar sani. Maka ke Mekahnya adalah tanggal 13 untuk tawaf ifadah dan sa'i. Dan sa'i ke Mekah ya. Yaitu mabit di Mina. Kemudian yang keempatnya yaitu melempar jumroh Aqabah tanggal 10. Tanggal 10 setiap jemaah haji wajib melempar jumroh Aqabah 7 batu. Satu tempat. Kan tempat jumroh itu ada 3. Ada jumroh ula pertama, kemudian jumroh wusta yang tengah, jumroh Aqabah yang ujung. 3 jumrah. Tetapi tanggal 10 hanya jumrah Aqabah saja, satu tempat membawa 7 batu. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, anak sekalian ya. Tanggal 10 lebaran, kita sedang lebaran, mungkin kita sedang ziarah atau sedang makan kupat, sedang makan lontong, kupat dengan opornya. Di sana jamaah haji sedang capek-capeknya, sedang sibuk-sibuknya. Mana kalau kita punya saudara yang sedang ibadah haji, didoakan. Pada tanggal 10 doakan, di tanggal 9-10 hari capek-capeknya, didoakan supaya selamat, sehat, supaya dia sehat, selamat, kemudian dia sukses dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melempar jumroh Aqabah ya. Itu tanggal 10. Itu masih berpakaian ihram itu. Masih berpakaian ihram. Ya.
Bayangkan perempuan memang berjahit pakaian laki-laki nih, pakai nihram. Kemudian setelah selesai berang jumrah Aqabah tanggal 10 pulang ke di Mina ya, yaitu di tenda, di kemah. Setelah pulang kemudian dicukur yang namanya tahallul awal. Kalau dicukur oleh teman ya, bismillah kita baca doa tahallulnya ya, baca di buku kecil ada. Niat tahallul. Setelah tahallul dicukur, mau cukur pendek, mau cukur gundul, yang penting niat tahallul. Kebanyakan laki-laki cukur gundul, ada misalkan 1 cm ya. Setelah tahallul, pakaian dilepas, pakaian ihramnya diganti pakaian biasa. Selesai tahallul awal. Semua larangannya itu adalah sudah dibolehkan, kecuali satu yang tidak boleh. Tadi sudah boleh pakaian berjahit, boleh pakai minyak wangi, pakai apa segala macam. Tetapi satu apa? Hubungan suami istri belum dibolehkan. Itu setelah tahallul awal ya. Kemudian besoknya tanggal 11 kita bawa batu sebanyak 21 batu ya, untuk 3 malam, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 tiap hari bawa batu 21 batu. 7 untuk di jumrah ula 7 batu. Yang kedua jumrah wusta, tempat wusta 7 batu, dan Aqabah 7 batu. Jadi ula 7 batu, wusta 7 batu, Aqabah 7 batu. 3 kali 7 21. Tapi melemparkannya satu-satu, tidak boleh berat 7, nggak sah. Bismillahirrahmanirrahim, lek 1 batu ya. Kemudian ambil 1 lagi Bismillahirrahmanirrahim, baca 7 batu. Sampai 7 batu selesai, kemudian pindah ke wusta sudah selesai, baru ke Aqabah. Itu tanggal 11 haji ya. Besoknya tanggal 12 sama seperti tadi ya, tanggal 12. Kalau kita ngambil nafar awal, maka selesailah untuk balang jumrah. Kalau selesai nafar awal sampai tanggal 12, berarti nanti sekitar jam 11-12 kita dijemput oleh bus, oleh panitia untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i di Mekah untuk nafar awal. Sedangkan yang sudah punya niat nafar sani, maka harus selesai sampai dengan tanggal 13. Berarti batunya dulu 1 lagi harus dihabiskan untuk jumrah ula 7 batu, wusta 7 batu, Aqabah 7 batu tanggal 13. Dengan demikian yang memakai nafar sani batunya 70 pas habis 70. Untuk yang nafar awal hanya 49 batu. Ya, itu adalah untuk balang jumrah wajib haji selesai ya. Itu untuk yang wajib melaksanakan ibadah haji ya. Jadi cara melaksanakan ibadah haji itu ada ifrad, ada tamattu, ada qiran. Yang ifrad yaitu berarti haji dulu, tidak kena dam kayak haji dulu. Ibadah haji dulu baru umroh kalau ifrad. Sedangkan umroh apa tamattu, maksudnya tamattu tuh umroh dulu baru haji, itu kena dam. Kebanyakan dari Indonesia, terutama yang berangkat awal adalah umroh dulu baru haji. Itu namanya pakai cara tamattu. Wajib kena dam, menyembelih seekor kambing. Beli di sana banyak kambingnya ya, dihimpun biasanya. Harganya pun murah, sekitar 300 real. 300 real begini adalah 1,5 juta lah, sampai 2 juta. Di kita mahal kambing di Indonesia, di sana murah. Yang ketiga kalau pakai cara qiran, yaitu haji dan umroh bareng, tapi kena dam bareng. Tapi kebanyakan orang tidak puas kalau pakai tata cara qiran. Kebanyakannya adalah tamattu atau ifrad. Nah itu untuk melaksanakan ibadah umroh ya. Jemaah haji dari Indonesia ya kebanyakannya pakai cara tamattu atau qiran. Demikianlah para bapak ibu anu sekalian berbahagia, tata cara melaksanakan ibadah haji secara singkat. Mudah-mudahan walaupun singkat bisa sedikit terbayang tentang bagaimana cara melaksanakan ibadah haji. Rukunnya yang 6, wajibnya yang 7. Umroh rukunnya 5, tidak ada wukuf, dan wajibnya hanya 2, yaitu ihram dari mikot dan menjauhi larangan umroh. Tadi wajib haji terakhirnya adalah tawaf wada. Tawaf wada, tawaf perpisahan. Ketika pulang ibadah haji, keliling dulu tawaf perpisahan dengan selamat tinggal dengan Ka'bah. Itu bukan main sedihnya. Sedih ketika kita tawaf wada dan kita pengen kembali lagi suatu saat untuk berhaji. Hadirin rahimahullah, semoga Allah Ta'ala
memberikan kesehatan kepada kita, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah terhaji satu lapiat dan yang sudah terhaji silahkan menabung. Kalian juga para siswa bisa naik haji asal nabung. Sekian, terima kasih. Bila bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.